Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Farel Erlan Dirgantara. Kami kelompoknya ada Gusti Reza Herdian, Fauzan Ardianto, Farel Erlan Dirgantara. Di sini kami mau mengerjakan tugas simulasi sistem industri dari Bu Rifda. Tugasnya yaitu buatlah sebuah video penjelasan interaktif yang menjelaskan mengenai sistem dan model, sertakan contohnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, mulai dari sistem. Secara umum, pengertian sistem adalah suatu yang kesatuan, baik objek nyata atau abstrak, yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Oke. Ayo selanjutnya. Siapa? Gua deh, di sini ya. Di sini ada jenis-jenis sistem. Secara garis besar, jenis-jenis sistem dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu satu berdasarkan keterbukaan, dan di sini juga ada subnya, yaitu sistem terbukaan dan sistem tertutup. Yang kedua, berdasarkan komponen. Dan di sini subnya ada sistem fisik dan sistem non fisik. Begitu Farel, Ojan. Boleh bertanya tidak? Boleh, nggak apa-apa. Di situ kan jenis sistem ada berdasarkan keterbukaan sama berdasarkan komponen ya. Iya. Nah, itu sistem terbuka, sistem tertutup, sistem fisik, serta sistem non fisik belum ada penjelasannya ya. Iya. Tolong dong beri penjelasannya. Iya, jelasin kali. Terima kasih Reja. Ini aku jelasin ya. Jadi di sini yang berdasarkan keterbukaan, itu sistem terbuka. Sistem terbuka itu suatu sistem yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar karena adanya akses terbuka. Dan di sini juga ada sistem tertutup. Sistem tertutup suatu sistem yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar karena aksesnya tertutup. Dan kedua berdasarkan komponen, itu sistem fisik. Sistem fisik itu suatu sistem yang memiliki komponen energi dan materi. Yang kedua itu sistem non fisik, suatu sistem yang berbentuk abstrak, misalnya berupa ide, konsep, dan hal-hal yang lainnya. Begitu. Dan Oke, mantap. Jelas, Yan? Sudah paham, jelas. Oke. Kita lanjut ke unsur-unsur dalam sistem. Unsur-unsur dalam sistem, di sini ada objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan. Mungkin ada yang mau nanya Ya. Jelasin aja. Jelasin ya, kalau di sini objek tuh di dalam sistem terdapat kumpulan objek. Dari objek apa? Atau dari objek. Sama objek nih, gue jelasin ya. Di dalam sistem terdapat kumpulan objek fisik abstrak dalam bentuk elemen, bagian, atau variabel. Yang kedua itu atribut. Atribut suatu yang menentukan mutu atau sifat kepemilikan suatu sistem dalam objeknya. Yang ketiga itu hubungan internal. Setiap elemen saling terikat menjadi satu kesatuan. Dan keempat yang terakhir hubungan tempat atau wilayah di mana sistem berada. Itu Farel, gimana? Cukup jelas? Iya. Siap, sudah jelas. Ya udah. Lanjut ke elemen dalam sistem ya. Ini gue jelasin. Jadi elemen dalam sistem itu ada tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, pengendalian, dan umpan balik sama lingkungan. Jadi ada 7. Oke, kalau dia cukup jelas kali ya, maksudnya kayak gue tadi, lu jelasin gitu satu-satu dari tujuan, masukan, proses, semuanya.
biar lebih jelas aja. Boleh tuh semuanya Rel biar lebih jelas. Oh. Rel. Udah, ya udah. Catat ya. Iya deh. Nih, dari tujuan. Tujuan itu sistem dibuat untuk mencapai tujuan. Nah, elemen dari sistem itu, jadi sistem harus mempunyai tujuan. Sama masukan itu semuanya yang masuk ke dalam sistem akan diproses, baik itu objek fisik maupun abstrak. Jadi sistem itu kan tadi ada sistem terbuka. Nah, sistem terbuka itu jadi ada masukan dari luar sama dari dalam gitu. Sama elemen dalam sistem itu ada proses. Di dalam sistem pasti ada proses kan, yaitu transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih memiliki nilai. Misalnya produk atau informasi. Namun juga bisa dapat berupa hal yang tak berguna. Misalnya limbah. Nah, itu proses-proses dari sistem itu banyak. Jadi ada masukan, di sistem juga ada keluaran. Sama ada batas. Batas itu sesuatu yang memisahkan antara sistem dan daerah di luar sistem. Dalam hal batas akan menentukan konfigurasi ruang lingkup dan hal-hal lainnya. Habis batas itu ada pengendalian dan umpan balik. Nah, ini tuh mekanismenya dapat dilakukan dengan memakai feedback terhadap keluaran untuk mengendalikan masukan maupun proses. Sama ada lingkungan. Nah, lingkungan ini segala sesuatu di luar sistem yang berpengaruh pada sistem, baik menguntungkan maupun merugikan gitu. Tadi apa Rel yang keluaran itu? Yang keluaran tadi misalkan dalam yang keluaran tadi apa? Keluaran. Iya, yang keluaran tadi apa gua? Ini tulis ini tinggalan. Nah, itu yang keluaran itu itu kayaknya ke skip deh. Ya kan tadi di sistem ada masukan. Iya. Jadi sistem itu ada inputnya. Nah, habis input kan diproses. Habis itu ada outputnya. Nah, keluaran itu output itu. Outputnya itu bisa aja barang jadi atau apa. Bisa juga outputnya itu seperti limbah tadi. Itu juga termasuk output lah. Gitu. Ada lagi. Rel. Ya. Rel. Ya, kalau misalkan dalam elemen sistem tidak memiliki tujuan, kira-kira sistemnya akan cacat nggak? Kalau dalam sistem nggak ada tujuan, dalam elemen jadi suatu sistem itu nggak memiliki tujuan nih, itu pasti akan cacat nggak sistemnya? Jadi kalau nggak punya tujuan itu sistem mau dibawa kemana gitu. Jadi karena sudah di sini kan elemen-elemen dalam sistem, berarti itu sub-subnya udah penting dalam sistem, itu harus punya tujuan, masukan, sama tujuan lainnya gitu. Oh iya. Jadi harus punya tujuan. Harus ada goalsnya, Jan. Oke. Terima kasih. Iya, siap ya. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang model. Ya, selanjutnya ada model. Model dapat diartikan sebagai representasi dari sistem nyata. Sistem nyata sendiri itu adalah sistem yang sedang berlangsung. Kegunaan model yang pertama, mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. 2. Mempermudah komunikasi. Setelah problem solver mengerti entitasnya, pengertian itu sering pula dikomunikasikan pada orang lain. Yang ketiga, memperkirakan masa depan. Penelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan model-model jenis lain. Ya, lanjut ya. Lanjut. Jenis model nih. Oke. Selanjutnya ada jenis model. Jenis model yang pertama ada model fisik, yang kedua ada model naratif, yang ketiga ada model grafik, yang keempat ada model matematik. Itu maksudnya gimana, Jan? Coba jelasin. Model fisik, model naratif, model grafik, model matematik. Saya akan gua akan ngejelasin secara detail penjelasannya. Yang pertama model fisik.
model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya, kayak seperti market, pusat perbelanjaan, prototipe mobil baru. Nah, yang kedua model naratif. Model naratif itu biasa dijelaskan untuk menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan. Contohnya cerita atau narasi, ya, seperti dongeng, ya seperti apa ya? Ya narasi-narasi cerita lainnya lah. Yang ketiga, model grafik. Menggambarkan entitas dengan jumlah garis. Iya, Pak? Yang ketiga, model grafik. Menggambarkan entitas dengan sejumlah garis atau simbol. Contohnya seperti flowchart, terus flowchart. peta proses operasi itu kan masuk dalam sistem juga. DFD. Iya, flowchart. Itu salah satu bentuk contoh. Nah, yang keempat ada model matematik. Sebagai besar perhatian dalam pembuatan business modeling. Saat ini tertuju pada model matematika. Keunggulannya ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek. Contohnya formula dan persamaan matematika. Ya, misalkan program linear itu masuk ke dalam model matematika. Ya, ini Jan yang pelajaran Bu Helena ya? Model Bu ada tuh. OR. Iya, OR. Ya, itu masuk model matematika. Iya. Ya, metode grafik itu masuknya ke dalam model matematika. Oke. Ya, ini program linear tuh kayak misalnya kalau logaritma. Nah, ya, ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Lebih jelasnya? Cukup bilang. Atau sudah paham? Udah kayaknya. Nangkep. Meja gimana? Jelas gue. Cukup. Itu lanjut ya. Lanjut deh. Nah, kita sudah sampai di contoh. Tadi semua sudah dijelasin mengenai sistem, model, dan jenis-jenisnya. Sekarang ke contoh ya. Contoh sistem di sini kami ngambil sistem antrian di bengkel motor. Jadi itu mulai dari customer datang, menunggu antrian, motor masuk ke pit kerja, mekanik memperbaiki motor selesai diperbaiki, customer melakukan pembayaran, customer pergi. Nah, di situ entitasnya ada customer, atribut ada nomor antrian, aktivitas ada servis motor, statusnya ada jumlah mekanik yang sibuk, sama jumlah motor yang menumpuk. Kejadiannya itu ada kedatangan dan kepergian customer. Nah, ini ada contoh model kita udah buat. Seperti yang dijelasin tadi sama Ojan, nggak salah ya, Jan ya? Oh iya, paham. Macam-macam model kan tadi ada model apa tuh? Grafik ya, yang dijelaskannya bisa garis atau simbol. Nah, ini termasuk dalam model grafik. Karena kita jelasinnya dengan simbol dan sedikit narasi. Ini kita pakai rich picture diagram. Oke. Ini bisa gue jelasin lebih ini nggak? Ya, gimana? Nah, Jan. Dari penjelasan rich picture diagram itu kan artinya penggambaran. Suatu penggambaran elemen-elemen dari suatu sistem secara kompleks. Kompleks itu maksudnya lebih jelas. Lebih luas ya. Nah, dari penjelasan ini tuh maksudnya ya lebih rinci. Nah, ini dia mau masuk ke dalam model grafik. Jadi berbentuk simbol. Iya, grafik kan ya. Nah, ini tuh fungsi dari model ini adalah ya model grafik. Fungsi dari model ini adalah itu suatu penjelasan dari suatu sistem, berarti sistem itu dijelaskan ke dalam model itu lebih konkret, lebih jelas. Ya, ada visual gitu. Nah, ini ada dari rincian customer datang hingga customer pergi. Ya, jadi ini lebih gimana ya? Lebih terperinci lah rinciannya. Iya, lebih jelas gitu. Kan kalau tadi tulisan kita itu masing-masing punya gambarannya sendiri. Nah, kita sekarang ya
kasih alurnya dengan jelas menggunakan simbol. Nah, ya. Nah, ini tuh kalau model itu berbentuk gambaran. Ya Alur. sih sudah jelas ini. Ada simbol-simbolnya. Ya, sekarang ini dia mulai dari customer datang, Karena kalau terus menurut orang-orang ke perusahaan bengkel. tuh kalau menggunakan model sampai customer pergi. Iya. Dari konsumen datang menunggu antrian di bengkel, terus motor masuk dalam itu area servis, Ya, terus mekanik melakukan sebuah servis motor sehingga motor itu selesai diperbaiki. Habis motor diperbaiki, customer akan melakukan pembayaran transaksi. Setelah melakukan pembayaran, customer atau pelanggan meninggalkan tempat bengkel tersebut. Kan jadi lebih terperinci lah gambarannya. Oke. iya. Sudah paham? Jelas. Ya. Gimana? Udah cukup ya? Cukup sih dari gua mah. Cukup, menurut saya cukup. Menurut gue cukup. Ya. Udah, kita tutup. Makasih buat waktunya ya, Eja sama Oja. Ya, saya Ya, terima kasih juga, Pak Rel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.